Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Andi Pratama dan teman saya. Saya Wisnu Adhisa Hidayatullah. Oke, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dilema Penegakan HAM di Tengah Konflik Separatisme Papua. Jadi kenapa kami mengambil judul ini? Tolong dijelaskan Mas Yuda. Ya, karena konflik separatisme di Papua telah berlangsung puluhan tahun dan menimbulkan dilema mendalam dalam penegakan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara berkewajiban menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Di sisi lain, pendekatan keamanan yang keras kerap berujung pada pelanggaran HAM, sehingga menimbulkan ketidakkepercayaan dan resistensi di kalangan masyarakat. Makalah ini bertujuan memetakan dilema tersebut, mengevaluasi upaya dan kendala yang ada, serta menawarkan jalan tengah yang inklusif. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang makalah saya akan memberikan dasar teori dulu tentang HAM. Oke, jadi apa itu HAM? HAM itu adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu semata karena ia adalah manusia, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Dengan kata lain, HAM dimiliki setiap manusia lahir tanpa memandang status apapun. Konsep ini tercermin misalnya dalam Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak. Pandangan modern tentang HAM menegaskan bahwa hak-hak ini saling terkait dan saling membutuhkan untuk menjamin martabat setiap orang. Saya akan memberikan pemikiran dari Jean-Jacques Rousseau. Beliau adalah filsuf Prancis abad pertengahan yang pemikirannya fokus pada kebebasan, kesetaraan, dan kontrak sosial. Ia memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana manusia hidup bebas dengan masyarakat. Berbeda dengan pandangan pesimis Hobbes, Rousseau berkeyakinan bahwa setiap manusia pada dasarnya suci dan baik, serta dalam kondisi alamiah bebas dan setara. Baginya, ketimpangan sosial muncul akibat pembagian kepemilikan dan pembagian kerja yang tidak adil. Baik, berikutnya teman saya akan menjelaskan HAM dalam konteks konflik bersenjata dan separatisme. Dalam konteks konflik bersenjata dan separatisme, dalam situasi ini, konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional hukumnya humaniter, seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Dan hukum HAM internasional, hak untuk menentukan nasib sendiri diakui dalam hukum internasional, memungkinkan kelompok-kelompok untuk mengajar otonomi atau kemerdekaan melalui cara damai dan legal. Namun, ketika gerakan separatisme menggunakan kekerasan, tindakan tersebut dapat melanggar hukum internasional dan HAM. Contohnya di Papua, Indonesia. Konflik antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata telah menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran HAM oleh keduanya. Komnas HAM menegakkan pentingnya dialog dan penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik ini. Berikutnya, teman saya akan menjelaskan teori konflik dan separatisme. Jadi kita mulai dulu dari teori konflik. Secara etimologis kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul atau bertarung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam konteks sosiologi, konflik dipahami sebagai proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Seringkali disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik dapat timbul akibat perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu kelompok dalam interaksi sosial, seperti perbedaan fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain dan sebagainya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan teori separatisme.
Separatisme adalah gerakan politik yang bertujuan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok etnis dari negara induknya untuk membentuk negara merdeka. Gerakan ini seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti identitas etnis, agama, sejarah, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Dalam kajian politik, separatisme seringkali dimaknai sebagai keinginan suatu kelompok nasional atau etnis yang untuk merdeka dan mengklaim wilayah tertentu sebagai entitas politik sendiri. Dengan kata lain, kelompok separatisme umumnya tidak lagi merasa bagian yang integral dari negara tempat mereka tinggal dan ingin membentuk negara baru atau mendapatkan tingkat otonomi yang lebih tinggi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bab pembahasan. Pertama-tama kita akan membahas dulu dilema antara keamanan dan HAM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dilema antara keamanan dan HAM, pendekatan militeristik seringkali menjadi pilihan utama pemerintah untuk meredam aksi kekerasan dalam jangka pendek. Namun kekuatan senjata dan operasi tempur yang masih beresiko melakukan penyalahgunaan wewenang, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan terhadap warga sipil, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Akibatnya, lahir persepsi bahwa negara mengabaikan perlindungan HAM, yang justru menimbulkan ketegangan lebih dalam dan menutup ruang dialog damai. Berikutnya, kami akan menjelaskan upaya negara untuk menangani masalah ini. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi upaya negara yang telah dilakukan itu sejumlah instrumen hukum sebenarnya telah diundangkan mulai dari Undang-Undang Terorisme hingga Peraturan TNI Polri tentang penggunaan kekuatan. Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM juga dibentuk untuk melakukan monitoring dan investigasi. Di samping itu, pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur dasar serta dialog terbatas dengan tokoh adat. Meskipun demikian, lemah koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran dan personel, serta proses izin yang berbelit membuat sebagian besar upaya belum berjalan sinergis. Berikutnya, kami akan menjelaskan kendala struktural dan kultural yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kendala struktural dan kultural, stigma separatisme yang melekat kuat di benak aparat keamanan dan sebagai masyarakat sipil menjadikan setiap inisiatif dialog sering dipandang tercemar. Kepentingan politik di lapangan sulit dibedakan antara warga sipil dan anggota kelompok bersenjata (KKB), sehingga operasi militer mudah menabrak prinsip pembedaan target. Ditambah lagi kondisi geografis Papua yang terpencil dan akses terbatas bagi pemantau independen membuat akuntabilitas pelanggaran HAM kian renggang. Untuk mengatasi masalah ini, kami menawarkan jalan tengah yang inklusif, yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi solusi jangka panjang, kita memerlukan keseimbangan antara upaya keamanan, penghormatan HAM, dan pembangunan sosial ekonomi. Pertama, dialog inklusif harus dibuka dengan melibatkan semua pihak, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat, sipil, dan perwakilan masyarakat pro-kemerdekaan. Kedua, praktik keadilan transisional dan reparasi perlu dijalankan, misalnya melalui Komisi Kebenaran Mandiri yang memberdayakan korban dan mengusulkan sanksi secara transparan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat adat lewat partisipasi langsung dalam proyek pembangunan akan menumbuhkan rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik. Oke, dari pembahasan yang telah kami jelaskan di atas dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu dilema antara keamanan dan HAM di Papua tidak sekedar persoalan teknis penegak hukum, melainkan juga masalah kepercayaan dan keadilan sosial. Meski instrumen hukum dan lembaga pengawasan sudah tersedia, hambatan budaya stigma dan kendala operasional membuat upaya tersebut belum optimal. Jalan tengah yang inklusif
yaitu membangunkan dialog, keadilan transisional, dan pembangunan partisipasi menjadi kunci membuka jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan berkelanjutan. Berikutnya kami akan merumuskan saran-saran untuk mengatasi permasalahan HAM di Papua. Oke, pertama, buka kembali forum dialog berbasis HAM dengan mekanisme clear track agenda dan pemantauan pihak ketiga. Kedua, segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua yang independen untuk menginvestigasi pelanggaran masa lalu dan merumuskan program reparasi. Ketiga, perkuat kapasitas Komnas HAM dengan penambahan anggaran, personel, dan pendirian kantor di wilayah Papua. Keempat, jalankan kampanye anti-rasisme serta rekrutmen aparat keamanan yang merefleksikan representasi lokal. Kelima, kurangi operasi tempur berskala besar dan prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dirancang bersama masyarakat adat. Terakhir, dukung organisasi masyarakat sipil Papua melalui pelatihan dan pendanaan untuk program advokasi HAM dan resolusi konflik di tingkat desa adat. Oke, dengan langkah-langkah ini diharapkan terwujud sinergi antara penegakan hukum, penghormatan HAM, dan pembangunan inklusif menuju Papua yang damai, berdaulat, dan sejahtera. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalam. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.